Itu bapaknya ya. Dokter Meta juga pernah sharing soal teh itu tidak mengandung nutrisi yang dibutuhin anak. Betul. Ya, artinya gimana tuh? Pada prinsipnya anak itu kan membutuhkan ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien tuh kayak karbohidrat, lemak, protein. Kalau mikronutrien tuh kayak vitamin dan mineral. Nah, teh tuh nggak mengandung itu, sehingga pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak, apalagi bayi. Nah, kita tahu padahal anak atau bayi ini kapasitas lambungnya masih kecil. Pada saat dia mengkonsumsi teh yang kandungan gizinya sebetulnya nggak dibutuh-butuhin, yang benar-benar dia butuhkan justru jadinya nggak masuk karena udah kenyang duluan. Oke. Dan nggak cuman itu, teh juga mengandung banyak bahan, misalnya ya dia mengandung kafein, kemudian dia mengandung ada tanin, ada teofilin, ada teobromin, yang itu tuh sifatnya stimulan sehingga bisa mengganggu siklus tidurnya. Plus si tanin ini juga dapat meningkatkan resiko defisiensi besi karena dia menghambat penyerapan zat besi kalau dimakan bersamaan dengan makanan dalam jumlah yang banyak nih tehnya. Pada umur berapa anak berarti boleh konsumsi teh? Sebetulnya nggak pernah ada literatur yang menyatakan dengan pasti usia berapa. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya sedikit mencicipi, nggak terus-terusan sesekali, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi perhatikan juga gulanya. Karena kebanyakan teh biasanya kan disajikan ke anak dengan gula nih. Padahal kita tahu bahwa anak, apalagi bayi ya, jumlah gulanya tuh masih sangat dibatasi gitu. Oke. Kopi pun juga enggak lah ya, kalau teh aja enggak. Nah betul, kopi tuh malah mitosnya oleh orang-orang dibilang bisa mencegah kejang. Oh, ada anak diminumin kopi berarti? Ada, banyak. Karena itu tadi biar mencegah kejang. Padahal sebetulnya gak boleh. Malah ada yang udah kejang beneran diminumin kopi. Alhasil keselak. Kan pada saat kejang dia gak sadar nih. Langsung orang tuanya sibuk minumin kopi. Malah jadi tersedak masuk ke paru-paru. Itu gak ada hubungannya, gak ada bukti ilmiahnya. Dan ya sama juga seperti teh. Dia juga bisa menghambat penyerapan zat gizi penting kayak zat besi. Selain itu juga dia bisa membuat anak kenyang. Karena kan itu sebetulnya gak membutuhkan zat tersebut gitu loh yang ada di kopi. Jadi keburu kenyang jadi malah jadi nggak makan karena kopi. Atau nggak minum susu yang jelas-jelas